sosok Lucifer membuat manusia jatuh dalam dosa. Intinya seperti itu. Series pertama aku main untuk genre horor dan makanya tantangan sih pastinya untuk aku pribadi karena aku tahu kalau syuting horor memang dengar dari pengalaman teman-teman yang sudah pernah ya memang cukup menegangkan karena secara lokasi sendiri pasti akan memilih lokasi-lokasi yang gelap, yang memang auranya pasti lebih ke mistis, terus properti-properti yang dipakai. Tapi overall oke lah, cukup. Hal baru sebenarnya ternyata ya soal proses syuting sama aja ya, mungkin lebih kepada karakter aku di sini karena karakter aku di 10PM ini kan sebagai Arvino. Arvino ini dia memang bisa dibilang karakternya dia harus menyerupai apa ya, traits yang ada di sosok Lucifer gitu. Karena Arvino sendiri tuh bisa dibilang Arvino is Lucifer gitu, maksudnya yang dia bertugas untuk membuat manusia jatuh dalam dosa. Intinya seperti itu. Kesulitan tidak ada ya, honestly nggak ada. Mungkin lebih kepada intonasi bicara saja yang mungkin sedikit membutuhkan effort lebih untuk aku. Pemenggalan kata, terus penggunaan kosakata yang baik yang bisa membuat para korban dari karakter aku ini jatuh dalam dosa dengan karena kita sebagai penyiar kan ya, saya sebagai penyiar di sini, jadi audionya memang harus grafiknya harus naik turun gitu. Di saat dia mengancam, cukup dengan nada saja itu sudah bisa sampai gitu ya. Biar orang penonton juga yakin, mendapatkan emosinya gitu lewat audio. Tantangan pasti ada Om, lebih kepada itu dia seperti yang aku bilang bahwa secara penyiar sendiri itu kan punya kelebihan untuk menyampaikan pesan secara audio harus lebih kuat gitu kan ya. Namun itu yang belum pernah aku alami sebelumnya, makanya di saat menjadi penyiar ini tantangannya cukup besar untuk aku pribadi. Karena di sini bisa dibilang aku salah satu peran yang memang membuat series 10PM ini bisa bergulir. Karena hampir di setiap momen itu banyak korban-korban tokoh aku Arvino yang memang dihantui oleh siaran radio itu di setiap jam 10 malam setiap hari Kamis. Jadi memang itu sendiri yang menjadi tantangan karena aku harus bisa memainkan peran seperti pada biasanya, aku harus berakting, memainkan emosi dengan tertawa, marah, senyum, persuasif, semuanya aku sampaikan namun lebih di dalam audio gitu. Jadi tantangannya buat aku cukup menantang. Film-film apa sih Mas yang bisa aku tonton gitu untuk jadi referensi aku? Salah satu karakter yang diinginkan oleh sutradaranya itu adalah The Devil's Advocate. Yes, Keanu Reeves gitu. Ya, aku tidak plek-ketiplek tapi lebih kepada karakter yang ingin dimunculkan adalah kira-kira seperti itu loh ya. Jadi itu yang aku tonton seperti itu. Dan ya aku ngambil sedikit part dari situ, aku campur dengan perspektif aku tentang karakter Arvino. Ada perubahan fisik nggak sih? Kayak rambut mungkin? Memang dibikin klimis banget, dibikin klimis, terus di gel terus seperti itu sih. Terus secara pakaian busananya juga bisa dibilang cukup formal juga karena dia secara set juga sangat mendukung. Jadi luar biasa banget. Di saat aku masuk set itu memang berasa memang this is for me gitu ya. Studio ini buat gua harus merasakan studio ini seperti ini adalah zona nyaman gua. Headphones yang gua kenakan di saat gua menggunakan headphones itu ya dengan style
aku sendiri, terus memainkan alat-alat untuk yang digunakan dalam radio seperti apa, channel-channelnya, itu belajar juga gitu ya. Maksudnya dikasih tahu basic-basicnya saja gitu. Puji Tuhan enggak ya? Karena memang meskipun syutingnya waktunya bisa dibilang cukup berdekatan ya, namun untungnya enggak ya, cukup bisa lah. Yang penting nggak terlalu deket banget, nggak dalam waktu 1-2 bulan yang bersamaan gitu. Jadi nggak ada ya. Ya sadar aja kalau syutingnya sudah selesai ya kita siapkan diri kita yang baru, yang fresh, start dari nol. Ya kita kosongkan aja gelas aku gitu, aku kosongin gelas aku, sudah selesai ya. Oke, let's start new project yang baru. Ngebuka diri aja sama acting coach, ngebuka diri sama sutradara, ngebuka diri sama lawan main baru gitu. Diskusi gitu, ya melupakan project sebelumnya gitu, atau yang mungkin yang akan datang. Jadi kita nggak usah mikirin project yang akan datang atau yang sebelumnya, fokus di project itu aja gitu. Kita cara ngomong. Iya betul, aku dikasih tahu link tentang jadi menyiarkannya seperti ini ya gitu. Karena dari awal siaran tokoh aku ini nggak boleh langsung yang terlalu persuasif, harus dibawa santai dulu. Nanti ketika korban yang ingin kita serang itu dia melawan, baru kita naikkan levelnya jadi lebih persuasif, lebih menekan, baru menggunakan emosi, baru marah, turun lagi. Jadi saya nonton salah satu punya radio gitu, tapi saya lupa yang mana, tapi ada di linknya yang saya tonton terus gitu.